Adjective clause relative pronoun as possessive. Relative pronoun as possessive. Posesif yang dimaksud di sini adalah possessive pronoun, kata ganti kepemilikan yang ada pada subclause-nya atau FG, seperti his, her, its, their, my, our, your. Hanya saja sebenarnya kita lebih fokus ke his, her, its, dan their. Mereka kita ganti dengan whose untuk semuanya ya, baik manusia maupun selain manusia bisa menggunakan whose. Sedangkan conjunction yang kedua ada of which, itu hanya untuk selain manusia, jadi lebih cenderung ke its dan their-nya. Polanya ada dua. Pola yang pertama, main noun-nya, benda intinya, diikuti conjunction whose lalu diikuti benda yang dimiliki. Atau kita pakai pola yang kedua, benda inti diikuti benda yang dimiliki lalu diikuti conjunction-nya of which. Jadi dibalik saja dari pola whose tersebut. Contoh, the man is friendly. Kalimat pertama terdapat man noun-nya yaitu the man. Kalimat kedua ada I met his wife. Dari kalimat kedua yang I met his wife itu ada kata ganti I dan his yang merujuk ke kalimat pertama hanya his. His tersebut merujuk ke the man. Maka bisa teman-teman ganti dengan whose, karena orang kita hanya menggunakan whose. Tapi kalau nanti selain orang bisa pakai of which juga. Kita ganti dengan whose yang satu rangkaian dengan whose kita ambil juga yaitu wife-nya, jadi whose wife, lalu pindahkan di depan I met. Jadi whose wife I met. Lalu kalimat tersebut letakkan di belakang main noun-nya. Menjadi the man whose wife I met, saya tambahkan waktu yesterday is friendly. Nah, is friendly itu miliknya si main clause-nya tadi ya. Jadi main clause-nya kita ambil bendanya saja, lalu sisanya nanti ditaruh setelah kalimat si subclause-nya. Maknanya laki-laki yang istrinya saya temui kemarin itu ramah. Pola relative pronoun as possessive ini layaknya relative pronoun as subject dan as object. Jadi nanti bisa mengikuti layaknya si subjek maupun si objek. Dari contoh yang sudah saya jelaskan itu mirip dengan si relative pronoun as object, karena objeknya yang hilang. I met whose wife I met. I met-nya kan ada subjek dan verb-nya, objeknya yang enggak ada. Fungsinya layaknya RPS atau relative pronoun as subject, dengan situasi menerangkan noun yang berposisi sebagai subjek. Posisi adjective clause-nya ya berarti setelah subjek yang berupa main noun tersebut diikuti adjective clause-nya atau whose tadi, noun of which dan lain sebagainya. Lalu verb inti dan objek dan adverb jika ada. Contoh, the person whose daughter called me is my cousin. Orang yang anaknya memanggil saya adalah sepupu saya. Whose daughter called me itu adalah adjective clause-nya. Setelah whose daughter langsung verb called me. Nah, itu mirip dengan si RPS. Contoh yang kedua, the big book, the cover of which is broken by her. The cover of which langsung diikuti verb, berarti mirip dengan RPS, is broken by her. Lalu diikuti verb dari main clause-nya, tells about the story of love. Buku besar yang covernya dirusak oleh dia itu menceritakan tentang cerita cinta. Situasi yang kedua, menerangkan noun yang berposisi sebagai objek, masih layaknya si relative pronoun as subject. Maka tulis saja subject verb object yang terletak si main noun-nya lalu diikuti adjective clause-nya. Contoh, I met the girl whose bag is brought by him this morning. Saya bertemu gadis yang tasnya dibawa oleh dia tadi pagi.
Nah, whose bag is brought by him itu adalah si adjective clause-nya atau sub clause-nya, berposisi sebagai objek. Contoh yang kedua, I never read the big book, the cover of which was broken by her. Saya tidak pernah membaca buku besar yang covernya dirusak olehnya. I never read the big book itu main clause-nya. Lalu ada main noun di main clause-nya, yaitu berupa the big book. Dijelaskan oleh adjective clause the cover of which was broken by her. Situasi ketiga untuk yang layaknya RPS, menerangkan noun yang berposisi sebagai object of preposition. Maka tulis saja subject verb object adverb jika ada main clause-nya, lalu diikuti preposition object, dan objek noun-nya dijelaskan oleh adjective clause. Nah, rangkaian preposition object dan adjective clause boleh di belakang main clause maupun di depan. Contoh, with the girl whose child made you a cake. Nah, di sini terdiri dari preposition plus noun. With prepositionnya, the girl noun-nya, bendanya, benda intinya. Lalu dijelaskan oleh adjective clause whose child made you a cake. Nah, layaknya si RPS setelah conjunction langsung stop. Nah, jangan dilupa jika di RPP conjunctionnya diikuti bendanya. Maknanya dari kalimat di atas, dengan gadis yang anaknya membuatkanmu kue, saya akan pergi ke rumahmu malam ini. Contoh kedua, I found the cat in front of house whose roof tail is being renovated. Saya menemukan kucing di depan rumah yang gentengnya sedang direnovasi. Whose roof tail is being renovated itu adalah adjective clause-nya, menjelaskan house yang berposisi sebagai object of preposition in front of. Situasi yang keempat, menerangkan noun yang berposisi sebagai complement. Jadi subject verb berupa linking verb, lalu diikuti complementnya atau objek. Nah, terserah teman-teman mau sebut complement atau objek. Nah, yang terdiri dari noun, main noun-nya. Lalu main noun-nya dijelaskan oleh adjective clause. Contoh, this is the house the roof tail of which was liked by my wife. Ini adalah rumah yang gentengnya dulu disukai oleh istri saya. Jadi the house itu kan letaknya di complement, dijelaskan oleh adjective clause the roof tail of which was liked by my wife. Contoh yang kedua, they are the boys whose father is a pilot. Mereka adalah para lelaki yang ayahnya adalah seorang pilot. Selanjutnya, fungsi layaknya si RPO. Situasi yang pertama, menerangkan noun yang berposisi sebagai subjek. Maka subjek, adjective clause verb, object adverb jika ada maka ditambahkan. Contoh, the person whose car I borrowed is my cousin. Bedakan dengan yang tadi, whose car borrowed, whose car is borrowed. Nah, ini ada ahnya, ada subjeknya. Setelah conjunction ada subjeknya, berarti layaknya si RPO atau relative pronoun as object. Orang yang mobilnya saya pinjam adalah sepupu saya. Contoh kedua, the big book the cover of which he write of tell about the story of love. Buku besar yang sampulnya dia robek menceritakan tentang cerita cinta. Dia robek, dan ada subjek dan kata kerjanya. Itu maka dia adalah RPP yang mirip dengan RPO. Situasi kedua yang layaknya RPO, menerangkan noun yang berposisi sebagai objek. Maka subject verb objek berupa noun dijelaskan oleh adjective clause secara pola seperti itu. Contoh, I met the girl whose sister you love. Saya ketemu gadis yang saudara perempuannya kamu cintai. Whose sister conjunctionnya dengan nounnya, lalu diikuti subjek verb. Subjeknya you, verbnya love. Mereka semua berposisi sebagai objek dari I met. Nah, menjelaskan objeknya, nounnya,
yang berposisi sebagai objek, yaitu the girl. Contoh selanjutnya, I never read the big book, the cover of which he ripped off. Saya tidak pernah baca buku besar yang sampulnya dia robek. Situasi yang ketiga, menerangkan noun yang berposisi sebagai object of preposition. Maka nanti subject verb preposition object berupa noun atau pronoun, terus diikuti adjective clause. Preposition dan rangkaiannya sampai adjective clause boleh diletakkan di depan pula. Contoh, with the girl whose sister you love, you are always happy. Dengan gadis yang saudaranya kamu cintai, kamu selalu bahagia. Contoh yang selanjutnya, I found the cat in front of a house, the door of which you like. The door of which conjunction-nya diikuti subject verb you like. Mereka menjelaskan noun yang berposisi sebagai object of preposition, yaitu house dengan preposisi in front of. Saya menemukan kucing di depan rumah yang pintunya kamu suka. Situasi keempat, menerangkan noun yang berposisi sebagai complement. Maka subject verb, object atau complement di situ yang berupa noun dan dijelaskan oleh adjective. Contoh, this is the house whose door I like. Ini adalah rumah yang pintunya saya sukai. Contoh selanjutnya, they are the boys whose daughter you will teach English. Mereka adalah para lelaki yang anaknya kamu akan ajari bahasa Inggris. Thanks for watching.